Hey, what's up guys, welcome back to my channel again in Comment Studio. Boom. Oke guys, so pada hari ini kita akan membuat reaction daripada channel Starting 11. Wow, bagaimana nilai pasar timnas Indonesia melebihi timnas Australia. Jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Oke, so stay tuned. Oke guys, tanpa perlu kita berbual saja, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam gerakan 1, 2, dan 3. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Squad guys. Kalian sepakat nggak sih kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar? Iya, bagaimanapun bangsa Indonesia jangan sampai dipandang sebelah mata oleh dunia. Begitupun juga dengan sepak bolanya, ya enggak? Timnas Indonesia sekarang. Tapi kejap di sini aku stop dulu sekejap ya. Kalau timnas, kalau tentang sepak bola sekarang timnas Indonesia, aku rasa sekarang agak viral lah, memang sekarang agak viral ibarat sekarang. Artis yang sedang viral diperbincangkan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Gimana nggak viral? Coba. Fabrizio Romano saja mengabarkan penunjukan seorang Patrick Kluivert hingga Jordi Cruyff ketika gabung timnas Indonesia. Kamu tahu gak siapa Fabrizio Romano nih? Dia nih semacam macam mana ya? Jurnalis untuk bola sepak lah begitu, tapi di Itali. Dia orang Itali lah. Yang tak boleh ketinggalan juga yakni soal semakin populernya materi skuad timnas Indonesia. Dengan penambahan pemain naturalisasi, kini nilai pasar skuad timnas Garuda mampu melebihi calon lawannya seperti Australia. Lantas, kenapa bisa seperti itu? Sebelumnya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting 11. Bicara soal nilai pasar skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, awalnya timnas Indonesia ini termasuk yang terendah loh. Bayangkan saja sebelum laga melawan Australia di GBK bulan September 2024 lalu, timnas Indonesia hanya punya nilai pasar 16,73 juta euro. Ini pada yang lalu lah, 16,7 juta, 73 juta euro, 290 miliar euro, atau 3 kali lipat di bawah Australia. Dilansir dari Transfermarkt, saat itu The Socceroos memiliki total harga pasar 42,85 juta euro. Baik mereka yang dari Parma, Alessandro Kirkati jadi pemain penyumbang nilai pasar tertinggi, yakni mencapai 8,5 juta euro. Sedangkan pemain dengan harga tertinggi di skuad merah putih hanyalah bek Venezia Jai Itzes yang berkisar 2,5 juta euro. Lalu kalau soal karir, tapi sekarang, pemain Australia juga lebih banyak tersebar di liga-liga top Eropa. Dari 24 nama yang dibawa ke Jakarta, hanya 2 pemain yang bermain untuk liga lokal, A-League. Sisanya bermain di liga top seperti Jerman, Inggris, hingga Italia. Gila. Kencang-kencang cok. Ada Italian Series A, ada dari coba bandingkan dengan skuad Garuda, paling hanya Jai Itzes satu-satunya pemain yang berlaga di liga top Eropa seperti Serie A. Saat itu bahkan 9 pemain berasal dari klub lokal. Nah, jelang pertemuan kedua Indonesia versus Australia di Sydney 20 Maret mendatang, keadaan tiba-tiba berbalik. Nilai pasar skuad timnas Garuda melesat bak roket. Australia yang unggul 3 kali lipat di bulan September itu disalip tanpa permisi oleh Indonesia. Nilai pasar Indonesia kalau ditotal per Maret 2025 mencapai angka 60 juta euro. Nilai tersebut juga membuat kaget salah satu media Cina. Media Cina terkaget-kaget tahu nilai skuad timnas Indonesia usai diperkuat oleh Romeni Garuda. Gila, total harganya di atas. Gila memang mahal. Kalau mengacu data dari Transfermarkt, skuad The Socceroos per Maret 2025 ditaksir memiliki nilai pasar mencapai 39 juta euro. Artinya, kini Indonesia unggul hampir setengahnya dari segi nilai pasar skuad. Kalau football lovers melihat fenomena tersebut, pasti seketika muncul pertanyaan di kepala,
Kenapa sih kok bisa berubah seperti itu? Nilai pasar kedua tim berubah karena adanya beberapa faktor, seperti halnya penambahan pemain maupun nilai pasar dari sang pemain yang mengalami kenaikan. Besar-besar ga? Jika kita melihat dari sisi Australia, kenapa sih mereka akhirnya tertinggal dari Indonesia? Jawabannya sederhana, tidak ada penambahan pemain naturalisasi dengan harga besar, juga tidak ada pemain yang nilai pasarnya naik signifikan. Iyalah. Di Australia, pemain yang banyak menyumbang nilai pasar skuad masih dipegang oleh bek Parma Alessandro Kirkati. Itu pun nilainya masih sama dari sebelumnya di bulan September, yakni masih di angka 8,5 juta euro. Mereka juga tak ada penambahan pemain baru. Berbeda dengan skuad timnas Indonesia, tengok saja dengan adanya penambahan pemain seperti... Kalau perhatikan semua kan, timnas Indonesia sekarang kebanyakan semua dimasukkan pemain-pemain baru semua yang gila-gila, dorong punya rekod-rekod di luar klub dorang tuh, di luar klub dorang lah, di luar klub, di luar negara dorang sekarang dong main yang dorang bela nih sekarang timnas Indonesia di luar sana di liga-liga besar, rekod-rekod dorang lumayan. Ada yang pernah main di Juventus, ada yang pernah main di Inter Milan, dia punya penasihat taktik lagi Jordi Cruyff. Gila mantap. Miss Hilgers, pemain FC20 itu menyumbang nilai pasar yang cukup signifikan. El Nyengir kini nilai pasarnya mencapai 9 juta euro. Gila. Tak hanya faktor gabungnya Miss Hilgers yang membuat nilai pasar timnas Indonesia melonjak, penambahan pemain naturalisasi baru di bulan Maret seperti Joy Pelupesi, Dean James, Ole Romani serta Emil Audero juga berpengaruh. Keempat pemain tersebut bukan pemain sembarangan, mereka punya nilai pasar yang cukup tinggi. Terutama Emil Audero yang kini membela Palermo punya nilai pasar sekitar 5 juta euro. Lalu bek kiri baru dari Go Ahead Eagles, Dean James, punya nilai pasar sekitar 580.000 euro. Mahal-mahal. Sementara gelandang baru timnas yang membela Lomel SK, Joy Pelupesi, punya nilai pasar berkisar 300.000 euro. Jangan lupakan juga Ole Romani, pemain Oxford United ini menyumbang nilai pasar sebesar 1,3 juta euro. Gila. Selain penambahan keempat pemain baru tersebut, jangan lupakan juga penambahan pemain seperti Kevin Dix maupun Eliano Reinders. Tapi kalau Kevin Dix macam cedera kan ya? Sendiri mampu memberikan sumbangan nilai pasar sebesar 4,5 juta euro. Sedangkan Eliano, meski hanya punya nilai pasar sebesar 530.000 euro, namun adik Tijani Reinders itu cukup punya andil dalam mengubah total nilai pasar skuad Garuda. Tak hanya penambahan pemain baru saja yang membuat nilai pasar timnas Indonesia melaju melewati nilai pasar timnas Australia. Ada faktor lain yakni perubahan harga pemain. Seperti apa yang terjadi pada Jai Itzes, kapten tim Venezia ini nilai pasarnya melonjak drastis di bulan Desember 2024. Performanya yang kian meroket bersama Ila Gunari berpengaruh pada perubahan harganya. Lihat saja, di bulan Juni 2024 pemain kelahiran Mirlo itu berada di harga 2,5 juta euro. Sedangkan di bulan Desember 2024 harga Bang Jai naik menjadi 3 juta euro. Mahal ya. Selain Bang Jai, ada juga kiper Dallas FC Martin Pas. Ia menyumbang nilai pasar yang cukup signifikan ketika menghadapi Australia di GBK. Pas masih bernilai 1,4 juta euro. Namun pada Desember 2024 nilainya melonjak menjadi 1,8 juta euro. Melihat beberapa kenaikan tersebut, kontribusi terbesar kenaikan ternyata banyak disumbangkan oleh pemain bertahan. Begitu mewahnya pemain bertahan kita secara nilai. Sudah ada Martin Pas dan Jai Itzes yang nilai pasarnya terus meroket. Ditambah juga dengan pemain baru seperti Emil Audero maupun Dean James. Barisan pertahanan skuad Garuda tersebut kini punya nilai pasar hampir menyentuh angka 23 juta euro. FYI aja nih football lovers, kemewahan harga nilai pasar lini belakang timnas Indonesia ini tak hanya menyalip Australia, melainkan juga banyak negara Timur Tengah seperti Qatar, Bahrain maupun Arab Saudi. Sebagai juara Piala Asia 2023, lini pertahanan Qatar hanya punya nilai pasar cuma 6,4 juta euro.
Sementara itu lini belakang Arab Saudi yang diperkuat pemain AS Roma seperti Saud Abdul Hamid sekalipun, total nilai pasarnya hanya mencapai 7,9 juta euro. Sedikit Yang lah. lebih nasib lagi, nilai pasar lini belakang Bahrain hanya berkisar 2,7 juta euro saja. Ya, dengan melihat data seperti itu, harusnya timnas Indonesia makin pede. Apalagi jelang laga melawan Australia. Pemain termahal mereka seperti Alessandro Kirkati maupun Haris Sotar diragukan tampil. Peluang meraih poin di Sydney harusnya terbuka. Oh, dorong Jadi, main away nanti. Dorong pergi Sydney Australia main. buat apa gentar dan minder dengan mereka? Pada akhirnya, Serdadu Garuda harus punya semangat kepercayaan diri lebih untuk menghancurkan setiap lawannya dengan modal kemewahan ini. Betul, Yakinlah betul. saja, wahai Serdadu Garuda, bahwa di Amerika Serikat 2026 nanti, lagu Indonesia Raya pasti akan kau kumandangkan. Wow, gila, merinding terus aku. Oke guys, so itu antara yang diterangkan di dalam video tersebut, kenapa nilai pasar timnas Indonesia lebih tinggi daripada Australia. Kalau kita perhatikan memang lebih tinggi daripada pemain-pemain yang baru pun masuk nih daripada luar nih, naturalisasi nih kan, yang mereka berdarah Indonesia, mereka macam campuran lah, ada darah Belanda Indonesia begitu, dinaturalisasi masuk pergi dalam timnas Indonesia. Harga-harga mereka pun memang sungguh-sungguh mahal guys, memang sungguh-sungguh mahal. Jadi kita boleh nampak satu pemain cat tu boleh mencecah berapa sudah, dan dikalikan lagi ditambah-tambah dengan pemain yang sudah berada di dalam timnas Indonesia tu mestilah lebih tinggi daripada Australia. Dan di sini kalau kita perhatikan peluang timnas Indonesia dapat, kalau dapat masuk pergi Piala Dunia tu memang padu lah kan. Di sinilah peluang sebenarnya, sebab timnas Indonesia boleh katakan telah dikuatkan sudah semua ni, telah dikuatkan daripada segi backline, mid, bagian attacking, ada punya front line tu memang semua sudah kuat, daripada keeper pun sudah kuat, memang semua padu sudah, tinggal terus pump, gosok sikit lagi, kasih menyala sikit kan, kasih berkilat sikit, macam skill ni kalau diasah lagi jadi tajam lah guys, jadi macam pisau tu kan. Jadi sekarang dia punya penasihat taktik pun siapa sekarang? Penasihat Barcelona punya tactical, iaitu Jordi Cruyff. Wah, gila guys. Ngeri kan. Tapi kita tengok nanti pada tanggal 20 Mac ni diorang akan berlawan dengan Australia, tapi di kandang Australia. Kita akan lihat perkembangan bola sepak timnas Indonesia, bagaimana mereka menentang Australia nanti. Di situ kita nampak, tapi aku harap Indonesia akan dapat mengalahkan Australia lah kan, sebab kalau kita nampak pemain-pemain yang di dalam ni memang padu-padu semua. Okay guys, so sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment studio going on.